Sejak dirilis beberapa tahun lalu, kita itu udah banyak terbantu dengan ChatGPT. Dan di antara teman-teman mungkin udah banyak yang menginskill buat compact ketika kerja dengan perangkat AI ini buat nyelesain banyak masalah kerjaan. Kita juga mulai sering ngerasa kan, gimana kayak Instagram, Spotify, itu tuh kayak bener-bener tahu selera kita gitu loh. Apa yang mereka tawarkan untuk kita lihat, untuk kita dengar, itu kayak bener-bener pas banget sama selera kita gitu. Dan itu semua bisa terjadi karena kita sekarang ini sebenarnya sedang berada dalam satu permulaan zaman yang dimotori oleh revolusi AI. To the need to engage AI because it's fundamentally about their nation's intelligence. Beberapa waktu lalu, orang yang berada di balik kecerdasan AI ini tuh datang ke Indonesia dan dia sempat mampir di pinggir jalan buat makan di Gultik, Jakarta. Siapa nama orang itu? Namanya Jensen Huang, dan pada video kali ini kita bakal ngebahas dia, jadi jangan di skip supaya teman-teman tahu gimana kerennya orang yang berada di balik semua kemajuan ini. Nah, Jensen Huang ini lahir tahun 1963 di Taiwan, dan sekarang dia udah berumur 61 tahun. Bapaknya itu chemical engineering dan ibunya adalah seorang guru. Pas umur 5 tahun dia pindah ke Thailand. Tapi gara-gara perang Vietnam yang berkecamuk waktu itu, orang tuanya tuh mulai mikir-mikir kalau kayaknya di Thailand ini tuh kita gak perlu lama tinggal di situ gitu. Kita harus segera pindah. Lalu kebetulan bapaknya diterima dalam program pelatihan dari sebuah perusahaan AC di Amerika. Dan sejak saat itu ada semacam perasaan kalau Amerika ini kayaknya bakal jadi tempat yang bagus buat anak-anak mereka tumbuh. Dan sejak itulah kemudian persiapan buat pindah itu dilakukan. Ibunya Jensen Huang ini itu yang benar-benar buta sama bahasa Inggris tuh akhirnya ngajarin anak-anak mereka sebagai langkah persiapan buat ngafalin 10 kata bahasa Inggris per hari. Dan begitulah kemudian akhirnya Huang dan saudara-saudaranya itu berhasil dikirim ke Amerika. Tapi tanpa orang tua mereka. Orang tuanya tetap tinggal di Thailand buat ngurusin banyak dokumen dan menabung dan melakukan persiapan untuk benar-benar bisa berkumpul lagi di negeri Paman Sam. Kalau kita dengar itu sekarang, itu mungkin kayak kisah-kisah heroik biasa ya. Tapi bayangin, waktu itu dalam konteks perang Vietnam yang lagi berkecamuk dan kamu ngirim anak kamu pergi ke belahan dunia lain untuk kemudian berkumpul beberapa tahun kemudian. Itu pasti merupakan satu perpisahan yang cukup dramatis dan mempertaruhkan banyak hal. Ketika tiba di Amerika, Huang tinggal bersama keluarganya dan dia salah masuk sekolah. Jadi awalnya dia tuh masuk sekolah yang dikira bagus buat mereka, ternyata itu adalah sekolah buat anak-anak yang problematik di sana gitu loh. Dan akhirnya Huang kerap menerima bullying juga bersama saudara-saudaranya yang harus bekerja di kebun tembakau. Dan mereka tuh sering menerima bahkan ancaman rasisme. Karena isu rasisme waktu itu masih kuat, sampai diancam pakai pisau itu merupakan hal yang kerap terjadi gitu. Barulah kemudian ketika orang tua Huang ini datang dari Thailand, kondisi pendidikan mereka di sana dipelajari kembali, lalu ya begitulah akhirnya mereka dipindahkan ke sekolah yang lebih masuk akal. Di sekolah barunya ini tuh bisa dikatakan Huang itu benar-benar beruntung karena dia berkesempatan untuk jadi atlet tenis meja dan mendapat juara nasional. Lalu setelah lulus, dia kemudian masuk di Oregon State University dan ngambil jurusan Electrical Engineering. Apa yang menarik sebenarnya dari cerita singkat tentang Huang ini, itu adalah bahwa dia tuh sebenarnya berasal dari keluarga biasa-biasa aja gitu. Dan dia punya kenangan masa kecil tentang bullying, pindah rumah, dan lain-lain yang mungkin juga tidak begitu asing dengan masa kecil kita kan. Kalau kalian ngikutin berita dan wawancara-wawancaranya, kalian bakal nemuin satu fakta menarik. Kalau sebelum bisa jadi sesukses sekarang, Huang ini tuh pernah bekerja jadi seorang tukang cuci piring di satu restoran keluarga di Amerika. Dan di restoran itu juga lah, dia bersama dua temannya mendirikan perusahaan yang sekarang ngalahin Apple, Nvidia. Sekarang meskipun udah sukses dan jadi orang kaya yang tajir melintir, Jensen Huang ini tuh nggak sombong. Dan menurutku, inilah bagian paling kerennya. Dia bukan orang yang gila hormat, dan di perusahaannya itu, dia justru ingin orang-orang itu datang dengan visi dan impian mereka masing-masing buat ngerjain suatu hal besar. Karena dengan begitu, menurut Huang, para karyawan-karyawan ini tuh bakal paham betul kalau mereka sedang melakukan sesuatu yang besar, yang bisa jadi resolusi hidup mereka. Dan hasilnya tuh selalu extraordinary gitu loh. Makanya dalam banyak talk session, ketimbang bicara tentang pencapaian dirinya, keberhasilan dirinya, seberapa kaya dia tuh selalu lebih banyak ngeceritain tentang bagaimana timnya bekerja dan bagaimana menariknya bekerja di lingkungan yang orang-orangnya tuh ngerasa sedang bersama-sama melakukan sesuatu yang keren buat mengubah dunia. Kalau kita perhatiin sikap kayak gini tuh kayaknya ngingatin kita sama mendiang Steve Jobs gak sih? If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. Otherwise, good people don't stay. Orang-orang macam mereka ini tuh
itu bertaruh dan menghargai gagasan kita dan sikap kita terhadap gagasan itu. Mereka tidak terlalu peduli dengan hierarki. Bayangin kalau instansi pemerintahan kita itu diisi atau dipimpin oleh orang-orang dengan mental kayak gitu. Ini negara bisa bakal ngalahin Apple sama Nvidia kali. Tapi kan kalau kita dengar cerita semacam ini, ya itu kan Steve Jobs, ya itu kan Jensen Huang, itu bukan kita gitu loh. Kita memang punya segudang alasan buat tidak percaya dan merasa tidak memiliki peluang yang sama seperti mereka. Mereka kaya, mereka beruntung, dan lain sebagainya. Tapi kalian harus ingat, kalau mereka ini tuh baru kayanya sekarang. Dulu, Stephen Huang lagi-lagi yang seperti saya bilang tadi, pernah bekerja sebagai tukang cuci piring sebuah restoran. Dan soal keberuntungan mungkin memang benar ya. Tapi kalau dipikir-pikir daripada menyebut ini sebagai keberuntungan, ini tuh lebih baik melihatnya sebagai seorang yang taktis dan berani gitu. Jadi pernah, pada suatu hari di awal-awal Nvidia itu berdiri, mereka tuh nyaris bangkrut. Karena saking revolusionernya, mereka nyiptain satu produk yang belum bisa dipasang atau belum kompatibel dengan teknologi yang ada waktu itu. Jadilah produk mereka itu tidak laku di pasaran. Kas mereka akhirnya menipis sampai di titik dimana, oke, kita punya duit, tapi tinggal buat 1 bulan gaji karyawan. Dan habis itu kita selesai, kita bangkrut. Tapi dengan sisa-sisa napas terakhir mereka mutusin buat bertarung di ronde terakhir itu, di 1 bulan terakhir itu. Huang langsung ambil langkah darurat dengan mecat 50 orang karyawannya secara terpaksa. Dana yang kemudian ada itu kemudian mereka saving buat akhirnya jadi modal satu proyek terakhir mereka. Bikin satu chip yang bernama Riva 128. Yang mereka juga nggak tahu sebenarnya waktu itu apakah ini bakal laku atau tidak ya. Ini semacam tindakan putus asa yang harus coba sampai di titik darah penghabisan gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya laku coy. Dan Nvidia selamat. Dan sejak saat itulah Nvidia punya semacam tagline tidak resmi yang berbunyi bahwa perusahaan kami 30 hari menuju bangkrut. Tagline atau moto kayak gini tuh sebenarnya secara tidak langsung ditujukan Huang tuh buat ngingatin karyawannya kalau mereka tuh harus selalu punya sense of danger. Dengan mental demikianlah satu terobosan akan selalu terus lahir dari perusahaan mereka, seperti yang diyakini oleh Jensen Huang, dan itu selalu terbukti. Akhirnya meskipun dengan kultur di perusahaan teknis ini terbilang cukup keras, staf-staf senior di sana itu kayaknya tidak songong dan tidak terkesan pengen banget dihormati seperti Jensen Huang sendiri, dan mereka tahu benar apa yang sedang mereka kerjakan. Akhirnya Nvidia sering dinobatkan sebagai salah satu tempat terbaik untuk bekerja di sektor ini. Jadinya tidak heran kalau banyak karyawan mereka yang selalu merasa kerasan untuk tetap bekerja di perusahaan itu. Makanya tingkat retensi karyawan di perusahaan ini tuh terbilang cukup tinggi. Kualitas-kualitas itulah yang bikin Jensen Huang, orang yang berada di balik kecerdasan AI dan ChatGPT yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita ini, yang masih terus berkembang, itu benar-benar dihargai oleh masyarakat dunia. So the thing is, when you want to build something great, it's not easy to do. And when you're doing something that's not easy to do, you're not always enjoying it. I don't love every day of my job. I don't think every day brings me joy, nor does joy have to be the definition of a good day. And every day I'm not happy. Every year I'm not happy about the company. But I love the company every single second. You have to suffer. You have to struggle. You have to endeavor. You have to do those hard things and work through it in order to really appreciate what you've done. And there are no such thing that are great that was easy to do.